kembali di channel Cegus Rosemitamed, Teacher of Semasa Tualang. Baik semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada kegiatan pembelajaran 3 dengan judul persamaan garis singgung lingkaran. Di mana tujuan pembelajaran kita itu ada 3 poin. Yang pertama, menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran. Yang kedua, menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Namun pada video kali ini, yang dijelaskan hanya pada poin 1, yaitu menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran. Baik, langsung saja kita masuk pada uraian materinya. Persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik pada lingkaran, kita perhatikan penjelasan dari gambar ilustrasi berikut ini. Misalkan titik Px1y1 terletak pada lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari R seperti ini. Ini dia titik Px1y1 terletak pada lingkaran. Kemudian dibuat suatu garis. Ini dia garisnya yang melalui titik P. Nah, kalau melalui titik P berarti garisnya menembus atau menyentuh titik P. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan garis singgungnya, kita gunakan persamaan umum garis singgung yang sudah kita pelajari di bangku SMP dulu, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di mana M ini adalah nilai gradien. Nah, untuk mendapatkan nilai gradien M ini, terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai gradien atau nilai kemiringan pada garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya, dengan menghubungkan titik O 0,0 dengan titik P X1Y1, sehingga kita peroleh proyeksinya di sini. Ini menunjukkan nilai Y1, kemudian yang ini menunjukkan X1, sehingga untuk mendapatkan nilai kemiringannya itu Y1 dibagi dengan X1, delta Y dibagi dengan delta X seperti ini. Di mana delta Y yaitu Y1 dikurang Y2 atau boleh Y2 dikurang Y1. Nah, di sini kita menggunakan nilai Y1 dikurang Y2, di mana Y2-nya itu adalah nilai Y pada titik pusat O, yaitu 0. Kemudian untuk delta X, kita menggunakan rumus X1 dikurang X2, di mana X2-nya adalah nilai X pada titik pusat O, 0,0 ya. Nah, sehingga ketika Y1 dikurang 0 tetap Y1, X1 dikurang 0 tetap X1. Jadi, gradien M untuk garis yang tegak lurus terhadap garis singgung ini yaitu Y1 per X1. Gitu. Kemudian, dikarenakan garis singgung saling tegak lurus terhadap garis OP, maka konsepnya kemiringan garis singgung dikali dengan kemiringan garis OP itu hasilnya negatif 1. Karena yang kita perlukan adalah nilai M untuk mengisi persamaan umum garis singgungnya, maka M sama dengan negatif 1 per MOP. Artinya apa? Nilai M atau nilai gradien dari garis singgungnya itu diperoleh dari negatif 1 dibagi dengan gradien garis OP, atau sama dengan negatif 1 per Y1 per X1. Nah, negatif 1 itu boleh dikalikan dengan penyebut paling bawah X1 sehingga menjadi negatif X1 per Y1. Sehingga nilai gradien yang kita perlukan untuk persamaan umum garis singgung lingkarannya yaitu negatif X1 per Y1. Kemudian nilai M ini kita substitusikan ke persamaan umumnya. Lalu kita samakan penyebutnya. Karena di sini gradiennya itu per Y1, maka semua ruasnya baik kiri dan kanan itu sama-sama kita kalikan dengan Y1. Sehingga diperolehlah Y1 dikali Y dikurang Y1 sama dengan negatif X1 dikali X dikurang X1. Kemudian kita kalikan ke dalam.
Y1 kali Y, Y1Y, Y1 kali Y1 dikurang Y1 kuadrat. Sama dengan negatif X1 kali X dari negatif X1X, terus negatif X1 kalikan dengan negatif X1. Jadinya plus X1 kuadrat. Lalu yang X1X kita rapatkan dengan Y1Y. Sedangkan yang pangkatnya kuadrat disatukan di ruas kanan. Sehingga X1X tambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Berhubung X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sehingga nilai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu sama juga dengan R kuadrat. Dengan demikian, X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat ini merupakan rumus untuk persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di O0,0 dan berjari-jari R. Sampai di sini jelas ya penemuan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang titiknya terletak pada lingkaran dan berpusat di O0,0. Nah, atau cara cepatnya, cara lain kita untuk memudahkan kita menemukan rumus PGS-nya untuk yang bersama lingkarannya berpusat di O0,0. Cukup kita uraikan X kuadrat menjadi X kali X ditambah Y kuadrat menjadi Y kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, karena jari-jari itu cuma satu nilai, maka jari-jarinya tetap di R kuadrat, tidak perlu diuraikan. Karena lingkarannya cuma ada satu. Jadi jari-jarinya cuma ada satu. Sedangkan yang X kali X ini kita pilih salah satunya untuk diganti dengan X1. Jadi anggaplah nih yang X di depan kita ganti dengan X1. Kemudian Y kali Y. Nah, salah satunya kita ganti dengan nilai Y1. Kita substitusikan dengan titik X1 Y1 di mana titik X1 Y1 ini adalah titik yang terletak pada lingkaran. Sehingga nilai Y yang di depan ini kita ganti menjadi Y1. Gitu. Gampang kan? Gampang ya? Nah, dari penemuan rumus ini kita dapat simpulkan untuk yang lingkarannya berpusat di O0,0 atau persamaan lingkaran yang berbentuk umum, kita dapat tuliskan persamaan garis singgungnya seperti berikut ini. Di mana syaratnya titik Px1y1 itu harus terletak pada lingkaran. Nah, cukup kita uraikan ya. Yang pertama nih, untuk lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, maka persamaan lingkarannya kan X kurang A di kuadrat ditambah Y dikurang B di kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk menentukan PGS-nya cukup kita uraikan saja. X kurang A kuadrat itu menjadi X kurang A, X kurang A. Nah, X yang di depan kita ganti jadi X1. Kemudian Y dikurang B kuadrat kita uraikan menjadi Y kurang B kali Y kurang B. Nah, nilai Y yang di depannya kita ganti dengan Y1. Sedangkan R kuadratnya tetap. Dengan demikian, untuk PGS atau persamaan garis singgung lingkaran yang titik Px1y1 terletak pada lingkaran, untuk lingkaran yang berpusat di P, A, B, rumusnya apa? X1 dikurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Lanjut, untuk persamaan lingkaran yang berbentuk umum, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Maka uraiannya untuk X kuadrat itu X kali X ditambah Y kuadrat uraiannya jadi Y kali Y ditambah A besarnya tetap. Untuk X itu X ditambah X. Karena X tambah X itu 2X, maka A-nya harus diperkan 2 supaya nanti kalau disederhanakan dia menjadi AX. Begitu juga dengan BY, berarti B dikali Y ditambah Y. Karena Y-nya ada 2 kali, maka B-nya harus dibagi 2 supaya dia bisa kembali lagi menjadi BY. Ditambah C sama dengan 0. Kemudian setelah satu variabel X dan Y-nya, kita ganti dengan nilai X1, Y1.
Nah, kita ambil X di depan, Y yang di depan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan untuk PGS atau persamaan garis singgung lingkaran yang titik P X1 Y1-nya terletak pada lingkaran yang persamaan lingkarannya berbentuk umum, yaitu X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X1 tambah X ditambah B per 2 dikali Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. Nah, gimana sampai di sini? Konsep penemuan rumusnya sudah paham kan? Mungkin akan lebih jelas dan lebih paham apabila rumus-rumus ini langsung kita terapkan di dalam pembahasan contoh soal. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P 8,6 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk menjawab soal ini, kita belum bisa langsung menggunakan rumus PGS yang tadi. Kita harus buktikan dulu apakah titik P 8,6 ini terletak pada lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Caranya, seperti pada materi sebelumnya, kita sudah belajar menggunakan metode substitusi dan juga rumus jarak. Nah, untuk contoh soal ini akan lebih gampang kalau kita menggunakan metode substitusi. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal kita gantikan nilai X, Y-nya dengan angka 8,6. Lalu kita bandingkan dengan ruas kanan. Apabila nilai ruas kirinya sama dengan ruas kanan, maka titik P ini terbukti terletak pada lingkaran. Sehingga rumus PGS untuk lingkaran yang berpusat di O0,0 itu sudah dapat kita gunakan. Nah, sama-sama kita buktikan ya. P 8,6 kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Kemudian X-nya kita ganti dengan 8 kuadrat ditambah Y dengan negatif 6 kuadrat, lalu titik. Kita tulis dulu titik ya, karena kita mau membandingkan. Kemudian ini 64 ditambah 36. Nah, ternyata hasilnya sama ya. 100 sama dengan 100. Ruas kiri 100, ruas kanan 100 sama, maka terbukti kalau titik P ini terletak pada lingkaran. Dengan demikian, kita bisa gunakan rumus PGS-nya, yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tinggal kita ganti X1, Y1-nya dengan titik 8, 6. Sehingga dapat kita tulis menjadi 8X dikurang 6Y sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini yaitu nilai 100. Kemudian, seperti biasa dalam matematika, harus kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi 8, 6, 100 ini sama-sama kita bagi dengan 2. Jadinya 4X dikurang 3Y sama dengan 50. Udah deh, dapat nih PGS-nya. Sampai di sini jawabannya. Nah, sekarang kita kotakin ya jawabannya biar lebih jelas. Gitu. Ngerti kan semuanya? Ngerti ya? Oke, next kalau ngerti lanjut ke contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik Q 10,9 pada lingkaran X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 4 dikuadrat sama dengan 169. Nah, kalau ada kata-kata melalui, ini kita belum bisa pastikan ya titik Q ini terletak pada lingkaran atau enggak. Jadi kita buktikan dulu. Nah, cara cepatnya kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Langsung ya kita buktikan. 10 ditambah 2 dikuadrat ditambah ini 9 dikurang 4 dikuadrat. Apakah sama dengan 169? Ini 12 ya. 12 kuadrat itu jadi 144. Ditambah 9 kurang 4 itu 5 dikuadratkan jadi 25. Nah, ternyata sama ya 169. Karena sama-sama, karena nilai kedua ruasnya sama, ruas kiri ruas kanan itu sama nilainya, maka terbukti titik Q ini terletak pada lingkaran. Sehingga kita sudah bisa menjawab pertanyaan soal ini dengan rumus PGS-nya yaitu X1 ditambah 2 dikali X ditambah 2 ditambah Y1 dikurang 4 dikali Y dikurang 4 sama dengan 169. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita nggak usah terpaku dengan rumus umumnya ya. Kalau rumus umumnya kan ini X1-nya harus dikurang A, terus dengan X dikurang A. Berhubung di sini soal kita itu positif, maka langsung aja di sini langsung positif.
gitu. Kalau ini kan ditennya kurang ya, sama dengan bentuk umumnya, jadi nggak akan ada perubahan, jadi langsung aja gitu kan. Intinya kalau untuk menentukan PGS, persamaan garis singgung pada lingkaran yang titik Q atau titik P-nya itu tetap pada lingkaran, itu langsung kita uraikan saja persamaan lingkaran yang sudah diketahui oleh soal gitu. Oke, next langsung kita ganti X1 Y1-nya terhadap titik Q ya. Jadi X1-nya itu 10, Y1-nya itu 9. Jadinya 10 ditambah 2 dikali X ditambah 2-nya tetap, ditambah 9 dikurang 4 dikali Y dikurang 4 sama dengan 169. Yang ini jadinya 12 dikali X ditambah 2 ditambah 5 dikali Y dikurang 4 sama dengan 169. Kemudian 12X-nya kita kali jadinya 12X, lalu 12 dikali 2 jadinya 24, terus 5 kali Y 5Y, kemudian 5 kali min 4 juga itu min 20 sama dengan 169. Kemudian kita sederhanakan 12X ditambah 5Y, ini 24 dikurang 20 itu 4, jadi 169 kurang 4 jadinya 165 ya, jadi sama dengan 165. Nah, jadi PGS kita udah sampai di sini aja. Ini dia persamaannya ya. Sekarang kita kotakin jawabannya. Nah, ini dia PGS-nya. Nah, untuk contoh 1, contoh 2, apabila nanti diminta dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gampang ya, tinggal konstanta 50-nya kita pindah ke ruas kiri, lalu kita ubah tuh ruas kanannya jadi sama dengan 0. Gitu juga dengan ini, berarti 165-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga nanti ruas kanannya jadi 0. Jadi kalau untuk contoh 1 itu nanti jadinya 4X dikurang 3Y dikurang 50 sama dengan 0. Kalau yang ini jadinya 12X ditambah 5Y dikurang 165 sama dengan 0 gitu. Jadi bentuk yang atas dengan yang bawah ini itu sama saja ya, cuma perpindahan ruas aja. Itu sama ya, sama-sama benar. Gitu. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut ke contoh terakhir yaitu contoh 3. Contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik R 7,-2 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 12Y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, karena soal ini belum bisa dipastikan apakah titik R itu terletak pada lingkaran atau bukan, karena di sini ada kata-kata melalui ya. Nah, jadi kita pastikan dulu dengan cara kita substitusi titik R ke persamaan lingkarannya. Jadi langsung saja kita substitusi, jadinya 7 kuadrat ditambah negatif 2 di kuadrat dikurang 8 dikali 7 ditambah 12 dikali negatif 2 ditambah 27 sama dengan 0. Terus 49 ditambah 4 dikurang 56 dikurang 24 ditambah 27. Apakah hasilnya sama dengan 0? Nah, sama-sama kita sederhanakan. Negatif 24 plus 27 itu plus 3. Terus 49 ditambah 4 itu 53. 53 dikurang 56 itu hasilnya negatif 3 ditambah 3. Dengan demikian luas kirinya 0 sama dengan luas kanannya itu 0 juga. Sehingga terbuktilah titik R ini terletak pada lingkaran. Ini artinya kita sudah bisa gunakan rumus PGS-nya, yaitu uraian dari rumus persamaan lingkarannya. X kuadrat menjadi X1X ditambah Y kuadrat Y1Y dikurang 8-nya itu diperkan 2, sedangkan X-nya itu jadi X1 tambah X plus 12-nya per 2, 12 per 2, Y-nya jadi Y1 ditambah Y ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian kita ganti X1 Y1-nya dengan nilai titik R, yaitu 7,-2. X1-nya 7, Y1-nya min 2. Sehingga bisa kita tulis 7X dikurang 2Y min 4 dalam kurungnya 7 ditambah X ditambah 6
Negatif 2 ditambah Y ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian, negatif 4-nya kita kalikan ke dalam, jadinya negatif 28 negatif 4X. Terus 6-nya dikalikan ke dalam, jadinya min 12. 6 kali Y, 6Y. Kemudian kita turunkan 7X dikurang 2Y-nya. Plus 27-nya sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. 7X dikurang 4X, jadinya 3X min 2Y dengan plus 6Y, jadinya plus 4Y. Kemudian min 28 dikurang 12 plus 27. Nah, paling gampang nih, min 28 ditambah 27, jadinya min 1. Min 1 dikurangkan 12, jadinya min 13. Min 13 sama dengan 0. Nah, dengan demikian, inilah dia persamaan garis siku lingkaran yang titik R-nya terletak pada lingkaran dan lingkarannya memiliki persamaan bentuk umum. Nah, sekarang kita tandai. Jawabannya kita kotakin biar makin jelas. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham semuanya tentang persamaan garis siku lingkaran yang garisnya itu melalui suatu titik di mana titiknya itu terletak pada lingkaran. Udah pada bisa semuanya ya? Kalau udah bisa, silakan kamu semua buat rangkuman tentang materi kita kali ini. Yang pertama yaitu persamaan garis siku lingkaran yang berpusat di O0,0 dan melalui suatu titik X1, Y1 di mana titik ini terletak pada lingkaran. Dan yang kedua, persamaan garis siku lingkaran yang berpusat di P, A, B dan melalui suatu titik X1, Y1 di mana titik terletak pada lingkaran. Dan yang ketiga, persamaan garis siku lingkaran dari persamaan lingkaran bentuk umum dan melalui suatu titik X1, Y1 di mana titiknya juga terletak pada lingkaran. Nah, mudah-mudahan setelah kamu membuat rangkuman dan memahami secara detail isi materi pada video ini, kamu dapat menyelesaikan tugas-tugas atau latihan dari guru kamu dengan maksimal, sehingga hasilnya pun juga maksimal. Kemudian selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjut ke materi persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Nah, untuk materi ini, syaratnya kamu semua harus memahami apa itu gradien dan bagaimana cara menentukan nilai gradien tersebut pada suatu persamaan garis yang sudah diketahui oleh soal. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.